PT Sinergi Gula Nusantara. Jadi dulunya ada 5 kebun di yang namanya PTPN 2, sekarang ada namanya Klaster Sumatera 1. Jadi namanya saat ini komoditi tebu itu yang berada di Sumatera Utara ini namanya Klaster Sumatera 1, terdiri dari 2 kebun. Yang dulunya 5 kebun. 5 kebun dulu ada Kuala Madu, Tandem Hilir, Bulu Cina, Helvetia, Semayang. Sekarang berubah menjadi yang dulunya Kuala Madu Tandem Hilir menjadi kebun Kuala Madu, kebun Semayang terdiri dari Semayang, Helvetia, Bulu Cina. Jadi itu mungkin pengetahuan pada adik-adik, inilah yang perusahaan perkebunan yang saat ini untuk komoditi tebu yang ada di Sumatera Utara. Saat ini untuk klaster Sumatera 1 kita punya dipimpin oleh seorang cluster head. Pada saat ini beliau kebetulan tidak berada, maaf ya Ibu, karena beliau lagi masih landing dari Surabaya bersama dengan kami sebenarnya. Jadi kami sendiri kebetulan saya yang di kebun Kuala Madu. Dari bagaimana mungkin overview dari perusahaan, sejarah, struktur. Jadi karena adanya perubahan manajemen, maka dia hanya berubah nama, namanya Puslit yang tadinya dari Risbank Tebu. Baik, Risbank Tebu ini mengelola, yang pertama mengelola bibitan, yang kedua adalah parasitoid, dan yang ketiga ada tugas yang lain, yaitu bagian teknologinya menyangkut penyediaan bibit juga, dan juga analisa kemasakan atau analisa penduluhan. Nah, untuk bibitan saat ini Risbank mengelola KBPU seluas 2 hektar, kemudian KBN 30 hektar, dan KBD yang saat ini KBD sekitar 390,5. Nah, jenjang pembibitan itu sebenarnya adalah KBPU, KBP, kemudian jatuh ke KBN, KBI, dan terakhir adalah KBD. Kenapa tadi saya tidak sebutkan KBP dan KBI? Karena untuk di semester 2 ini sebenarnya posisinya adalah untuk KBPU, KBN, dan KBD. Jadi di semester 1 itu adalah KBP dan KBI. Itu yang pertama. Nah, saat ini kita mengembangkan ada 4 varietas yang utama, yaitu yang pertama adalah BZ 134, yang kedua PSJT, yang ketiga PS094, dan yang keempat adalah PSKA 942. Nah, selanjutnya untuk parasitoid yang kami kembangkan di Puslit adalah ada yang namanya Trichogramma. Itu adalah parasitoid telur untuk penggerek batang bergaris. Kemudian yang kedua adalah Aphanteles, ini juga untuk stadia larva penggerek batang bergaris. Yang ketiga ada Sturmiopsis inferens, itu untuk parasitoid stadia larva untuk penggerek batang raksasa. Dan yang keempat adalah Santo Campoplex, itu untuk stadia larva juga, tetapi larva yang masih muda, untuk penggerek batang raksasa dan juga penggerek batang bergaris. Kebun Semayang Rayon B terdiri dari 911,2 hektar luas keseluruhan. Luas PG-nya 813,7, PC-nya 124,9, ratunnya 688,8. Di sini kita duduk di sini, ini kanan kirinya semua tanaman kita, tanaman PC. Jadi untuk itu adik-adik nanti mungkin tanya jawab sharing sessionnya. Nanti kita langsung aja sekalian di lapangan jalan-jalan melihat komoditi tanaman tebu kita. Jadi hero itu menghaluskan tanah lagi, kan di sekolah bongkah-bongkahan kan, macam bongkahan besar-besar. Jadi di hero lagi, di hero itu biar bongkahnya kecil.
di hero. Setelah di hero langsung di furo. Furo itulah namanya baris tanaman. Baris tanaman. Jadi baris tanaman itu furo lah. Ketepatan kami di sini 1 hektar itu PKP-nya 1,35. Jadi PKP itu deh dari baris pertama ke baris 2 itu jaraknya 1,35 per hektarnya. Bedanya Pak? Sama kata barisan PKP. Bahasa kami pusat ke pusat 1,35. Jadi kalau misalnya 1 hektar itu 10.000 meter persegi, jadi berapalah barisan tanamannya? Misalnya ada namanya sistem lonjora, ya. Ini kita letakkan begini dan ini kita balik begini. Nah, ini biasanya setiap juringan nanti kita isi dengan cara sistem begini. Jadi bisa aja yang tumbuh duluan yang di pucuk ini baru nanti misalnya ini tumbuh 1 minggu, ini mungkin 2 minggu baru tumbuh. Makanya harus kita balik. Kalau dua-dua di bawah, ini kan bakalan lama tumbuhnya. Jadi kalau ini nanti bisa dia pertumbuhannya itu bisa merata. Nah, sistemnya itu ada nanti yang jenis paritas misalnya PS, dia ada namanya nanti sistem lonjoran tapi dia pakai 50 meter. Sistem tanamnya begini dia. Jadi kita nanam itu tergantung paritasnya. Kalau ini namanya paritas BJ 134. Ini nanamnya dia memang harus double row. Tetapi kalau dia PS dia sistem tanamnya bisa kita pakai overlap 50. Dengan menggunakan overlap 50 aja. Karena apa? Paritas BJ 134 itu jumlah anakannya paling banyak dalam satu mata tunas. Satu mata tunas ini itu hanya 7 anakan. Tetapi kalau PS itu paling sedikit 7 anakannya, bisa sampai 12 sampai 15 anakan dalam satu mata tunas. Makanya kita berani sistem, namanya kalau kita bilang di sini sistem rantai. Tapi kalau ini kita harus tetap wajib kita pakai overlap double row, overlap 100. Dan ada juga yang dibilang Pak Berto tadi, potong dia sistem. Kita ini biasanya kita lakukan sebelum dimasukkan juring, kita lakukan penglentekan dan sekalian seleksi bibitnya. Kita lakukan potong stek luar namanya. Ini kita lakukan sebelum memasukkan juringan, kita potong stek luar sekalian seleksi bibitnya. Nah, sistem tanamnya begini, yang lonjoran pun nanti itu sistemnya dia langsung bisa dicincang pakai parang langsung. Kalau ini kita stek luar, baru nanti disusun dengan posisi begini. Tapi kalau paritas yang PS tadi bisa segini aja, 50 ini, nah ini. Jadi kalau PS itu bisa 8.000 batang, kalau BJ 134 dia wajib 10 sampai 12.000 batang. Ini saya izin ya mewakili ya, karena kan dari kelas ada 2 kelas ini Pak, ada AGR 2 dan juga ada pemuliaan tanaman 2. Ini kami serahkan ucapan terima kasih kami pada pihak kebun dari Sei Semayang, mohon dapat diterima. Ya.